1 ke N. Jadi, binari penerbit menerbitkan buku, itu kardinalitasnya adalah 1 ke N. Berikutnya kita lanjutkan ke rangkaian binari berikutnya ya. Nah, ini ada peminjaman terhadap buku ya. Peminjaman terhadap buku, atributnya misalkan kita tulis aja dulu 2, kode transaksi dan tanggal pinjam ya. Nah, kita sama-sama akan menentukan dari kiri ke kanan dulu ya. Nah, kita tulis dulu angka 1 di sebelah kiri, yaitu 1. 1 nomor buku atau 1 buku, itu biasanya di berapa kali dilakukan peminjaman. 1 buku ya, misalkan nomor bukunya adalah B01. Judulnya adalah perancangan basis data menggunakan IRD, misalnya begitu ya. Nah, buku B01 tadi itu biasanya dipinjamnya berapa kali dilakukan peminjaman? Maksimalnya kan bisa banyak. Sekarang dipinjam sama Ani, besok dipinjam Tuti, besok dipinjam siapa lagi gitu kan? Boleh kan? Atau minggu pertama dipinjam oleh Andi, minggu kedua dipinjam oleh Tuti. Sehingga satu buku itu dilakukan lebih dari satu peminjaman. Atau satu buku dilakukan banyak peminjaman. Banyak kali ya, banyak kali peminjaman. Nah, sekarang kita akan menentukan kardinalitas dari kanan ke kiri. Kita tulis dulu angka 1 di sebelah kanan. 1 kode transaksi pinjam, 1 kali peminjaman ya, atau 1 kode transaksi pinjam, itu biasanya ada berapa buku di dalamnya. Jadi sekali minjam, 1 kali pinjam, itu bukunya bisa banyak, betul nggak? Misalkan hari ini nama siswanya Tuti. Tuti dengan kode transaksi TR007 misalnya, dia meminjam buku B01, meminjam buku B02, meminjam buku B03, misalnya seperti itu. Ya. Sehingga dari kardinalitas dari kanan ke kiri, yaitu dari peminjaman ke buku, itu adalah 1 ke banyak. Nah, sekarang endingnya jadi gimana kardinalitasnya? Kita hapus angka 1 pertama yang kita tulis dari kiri ke kanan, dan kita akan hapus angka 1 pertama yang kita tulis dari kanan ke kiri. Sehingga endingnya sebagai berikut ya, many to many. Dari buku ke peminjaman, kardinalitasnya adalah many to many. Nah, berikutnya ini binari yang terakhir, yaitu siswa melakukan peminjaman. Nah, siswa misalkan atributnya ada nomor siswa, NOS, dan nama siswa atau namas. Ya. Kita akan melakukan seperti biasa ya, dari kiri ke kanan dulu, tentukan kardinalitas dari kiri ke kanan dulu. Tulis dulu angka 1 di sebelah kiri. Nah, 1 siswa itu biasanya umumnya itu bisa melakukan berapa peminjaman maksimalnya. Yaitu bisa melakukan banyak peminjaman. Seperti yang tadi saya bilang, Ani hari ini meminjam, besok minjem lagi. Minggu depan Ani ya dengan nomor siswa S01 pinjam lagi. Bulan depan pinjam lagi, sehingga satu nomor siswa, yaitu Ani, dengan kode S01, itu bisa melakukan banyak peminjaman. Nah, kemudian kita akan menentukan kardinalitas dari kanan ke kiri. Ya, kita tulis dulu angka 1. Nah, satunya kita udah tulis di sini. 1 peminjaman atau 1 kode transaksi, 1 peminjaman atau 1 kode transaksi biasanya dilakukan oleh berapa siswa maksimalnya. 1 kode transaksi itu biasanya dilakukan oleh berapa siswa atau nomor siswa. Contohnya begini ya, nomor kode transaksi itu kayak kode bayar, kode kwitansi, nomor faktur. Itu kan kalau kita beli barang di Gria, itu kan ada
kode bayar ya, atau nomor bayar. Itu satu nomor bayar di kwitansi pembelian barangnya nih ya, di Gria. Itu kan hanya untuk satu nama pelanggan saja, INE aja misalnya. Misalnya kode bayarnya 2557744 gitu ya. Nah, kita lihat di situ yang kwitansi dengan kode bayar 225577 itu nama pelanggannya cuma satu. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau peminjaman, kita cetak nih kwitansi peminjamannya. Di situ ada kode transaksinya ya, ada kode peminjamannya ya. Nah, satu kode transaksi atau satu kode peminjaman itu biasanya hanya untuk satu siswa. Sehingga dari kanan ke kiri itu satu peminjaman itu dilakukan oleh berapa siswa maksimal? Satu. Ya. Nah, dengan demikian, nah ini masih oret-oret nih ya. Jadi endingnya berapa tuh kardinalitas siswa dan peminjaman? Kardinalitasnya adalah angka 1 yang sebelah kiri tadi kita hapus. Angka 1 yang pertama kali kita tulis dari kiri ke kanan, itu kita hapus. Kemudian kita juga akan menghapus angka 1 yang kita tulis pertama kali dari kanan ke kiri ya. Sehingga meninggalkan kardinalitas 1 ke N dari siswa melakukan peminjaman. Ya. Sehingga endingnya sebagai berikut ya. Endingnya kita lihat di sini. Untuk yang pengarang ke buku itu many to many. Buku kategori itu adalah many to one. Untuk penerbit ke buku adalah one to many. Untuk buku ke peminjaman adalah many to many. Sedangkan dari buku ke peminjaman adalah one to many. Nah, itu kardinalitasnya. Cara bacanya dari kiri ke kanan ya. Yang pengarang ke buku itu many to many. Bacanya dari kiri ke kanan. Kardinalitas buku dengan kategori many to one. Kardinalitas buku dengan peminjaman many to many. Kardinalitas penerbit dengan buku adalah one to many. Kardinalitas siswa dengan peminjaman adalah one to many. Nah, kemudian kita akan melengkapi ya. Melengkapi semua atributnya. Tadi kan atributnya kita baru comot-comot dua gitu ya. Untuk memudahkan kita dalam menentukan kardinalitas itu perlu logika ya. Supaya nggak terlalu jelimet. Tadi kita baru comot satu entity set itu dua atribut begitu ya. Nah, sekarang kita lengkapi nih atributnya sesuai dengan atribut yang sesungguhnya. Ya, jadi sehingga inilah rangkaian IRD yang lengkap. Jadi nanti kalau kalian sebagai database designer atau diminta oleh dosen untuk buatlah rancangan basis data atau buatlah rancangan atau desain kebutuhan data menggunakan notasi IRD. Nah, harus seperti ini. Ada entity set dan atribut-atributnya. Ada relasi dan ada kardinalitas. Ya. Sampai sini sudah selesai untuk membuat IRD sudah. Karena sudah ada entity set, ada atribut, kemudian ada relasi, dan ada kardinalitas. Jadi, ini adalah akhir dari penggambaran IRD. Nah, IRD di depan, ini adalah rancangan kebutuhan data, tapi dengan notasi atau dengan simbol-simbol IRD, Entity Relationship Diagram. Ya. Nah, ini adalah rancangan datanya.